Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Kristus. Kembali pada pagi hari ini, saya membagikan berkat rohani buat kita semua dengan judul pengampunan dan respons kita terhadap kasih karunia-Nya. Terambil dalam kitab suratan Paulus kepada sidang Efesus, dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Bunyinya demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasih Kristus, suratan Efesus itu ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 62 Masehi. Di sana dalam penjabaran dan para peneliti perjanjian baru dikatakan bahwa dalam survei mereka bahwa ada dua tema utama penting di dalam kitab Efesus. Yang pertama adalah bagaimana kita umatnya yang sudah ditebus olehnya. Yang kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat yang telah ditebus. Saudara yang dikasih Kristus, dikatakan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, saya ulangi, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Saudara, tentu kita harus sadar sebagai umat Allah, kita memerlukan suatu yang namanya penyesalan. Langkah untuk memahami tentang pengampunan dan respon kita terhadap kasih karunia-Nya. Pintu masuknya adalah, yang pertama adalah penyesalan. Penyesalan dalam perspektif Alkitab atau perspektif Kristen dikatakan adalah perasaan sedih atau kesusahan dalam hati seorang karena dosa-dosa yang dilakukannya di masa lalu, disertai untuk tidak melakukannya lagi. Atau kita banyak kali dengar kata isap. Pertanyaan berikut datang lagi, apa sih bedanya penyesalan dan pertobatan? Memang penyesalan dan pertobatan ini adalah seiring jalan. Saudaraku, penyesalan digunakan kata benda, sedangkan pertobatan digunakan kata kerja. Sebagaimana ketika orang mengirim penyesalan, yang kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang mengundang kita, ya, karena ketidakmampuan kita untuk kita hadir, sehingga kita merasa menyesal tidak menghadiri acara. Itu namanya perasaan menyesal. Sedangkan pertobatan dalam kata kerja dikatakan yang mengungkapkan perasaan sedih, penyesalan karena tindakan perilaku masa lalu. Dalam Amsal 28 ayat 13. Jadi penyesalan dan pertobatan itu beriring jalan. Setelah itu, pintu yang ketiga adalah pengampunan atas dosa. Kita tahu bersama, bukan? Jalan pengampunan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Yang memberi pengampunan kepada kita adalah inisiatif Allah itu sendiri.
Dia mengirimkan Sang Putra menjadi jalan pendamaian karena dosa kita umat manusia. Kalau kita melihat masa lampau dalam Perjanjian Lama, bagaimana dia mengajar tentang pengampunan itu dalam tipologi, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-9, 10, dan ayat 21. Pengampunan itu digagas dari hati Allah yang sangat dalam. Dia mengasihi, isi dunia mengasihi saudara dan saya, bukan? Dia memprakarsai penyelamatan itu. Dan dia juga yang memberikan jubah kekekalan kepada manusia. Dia mengganti jubah yang terbatas kepada manusia. Jubah yang bersifat temporer kepada manusia. Jubah yang hanya sampai ke liang kubur. Tapi jubah yang digantikan oleh Allah dan Kejadian 3 yang ke-21 adalah dia memberikan jubah kekekalan. Dia menyembelih domba. Domba adalah representasi dalam 1 Yohanes 1 ayat 29. Seorang rasul berkata, Rasul Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Dia yakinkan isi dunia ini. Dia yakinkan untuk saudara dan saya. Bapa merepresentasikan Sang Putra, itulah Tuhan Yesus diutus dari surga datang ke dalam dunia. Untuk datang menyelamatkan kita umat manusia. Sarana penyelamatan adalah darah Kristus. Karena itu dia mendapat predikat anak domba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan kita sudah tahu berasal dari hati Bapa. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Ini hanya dapat kita sadari bila kita mempunyai yang pertama, memiliki roh kerendahan hati. Tanpa itu tidak mungkin. Dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Melalui roh kerendahan hati hingga kita dapat melihat potret hidup kita. Siapa saudara dan saya? Siapa kita di hadapan Allah? Dikatakan firman Allah dalam Lukas 4, 18 dan 19. Kehidupan kemiskinan kita. Kemiskinan kita adalah bicara tentang menyadari hidup. Perspektif Kristen artinya kita manusia menyadari hidup tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Karena itu kita butuh kasih karunia. Kebutuhan kita akan kasih karunia-Nya itu. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, tentu kita selalu sebagai umatnya perlu respons, bukan? Banyak orang yang berpikir bahwa mereka perlu suatu pertobatan untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ya benar. Mendengar baik-baik. Terkadang kita manusia lupa bahwa justru oleh sebab kita telah diampuni, makanya kita memiliki pertobatan. Dalam kitab Roma 5 ayat 8. Jauh sebelum kita kudus, suci, Dia telah datang dan inisiatifnya sendiri. Saudaraku, mengampuni kita, menerima kita pada. Setiap orang yang datang kepada Tuhan serta memandang akan kasih Allah yang demikian besar, itu saya percaya akan diubah oleh Tuhan. Akan dijama dan terjama oleh kuasa Roh Kudus.
Haleluya. Bila saudara dan saya mengakui akan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, maka tentu saudara dan saya akan diampuni. Nah, orang yang telah diampuni akan rindu untuk memiliki apa, saudara? Kehidupan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Hidup yang lama telah berlalu, tapi hidup yang baru telah datang. Penuh dengan pertobatan. Metanoia, berbalik 180 derajat. Menyadari hidup. Tanpa Tuhan dalam hidup kita tidak ada apa-apa. Jangan merasa, wah, saya lebih baik, saya lebih hebat dari si A, si B, si C. Saudaraku sadar sebagai umat Allah. Sungguhnya orang yang telah mendapat pengampunan akan mengasihi Tuhan, saudaraku. Hasil dari persekutuan dengan Allah, ini yang menyebabkan seorang rindu untuk memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah dengan kehidupannya yang penuh dengan yang namanya pertobatan. Haleluya. Hal ini jelas bila kita lihat dalam ayat di atas dalam Efesus 1 ayat 17, ayat yang ke-7, ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan. Katakan oleh firman Allah. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Melalui kasih karunia Bapa, saudara dan saya mendapatkan perjanjian pengampunan. Saudara, luar biasa. Setiap saat, kalau kita mau ada berubah dari karakter lama menjadi karakter yang baik, bertobat. Kita tidak perlu meragukan apakah kita sudah diampuni oleh Allah atau belum. Sebab setiap tetesan darah yang Tuhan Yesus Kristus curahkan di puncak bukit Jojo tadi, puncak bukit Kalvari itu membuktikan komitmennya. Saudara, perhatikan baik-baik. Untuk memberikan kepada kita keadilan dan pengampunan, bukan? Itu komitmen Allah, tidak bisa diganggu-gugat. Dengan kuasa pengorbanan Kristus Yesus, saudara dan saya telah menerima pendamaian dari Allah yang Maha Kudus itu. Karena itu, bila kita ingin mau mengalami terus akan pengampunan, Tuhan yang tersedia itu untuk kita secara berkesinambungan, maka kita harus mencari Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tanpa ada kerendahan hati, nonsen. Kita harus membuang yang namanya keangkuhan kita, kesombongan kita, saudaraku. Yang merasa diri kita adalah paling benar. Kita harus buang itu. Kalau mau menerima kasih karunia. Serta kita merasakan kebutuhan kita akan kasih karunia-Nya. Sehingga kita dapat melihat kebutuhan kita akan pertobatan dan pengampunan. Serta perlunya untuk memandang terus kepada kemahasucian Allah. Bukan kita merindukan kegenapan kata-kata yang dikatakan, bukankah kita pernah mendengar kebenaran firman Allah dikatakan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dan dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Kalau Allah itu Maha Kudus, kita juga harus kudus.
Dalam 1 Petrus, kalau tidak salah 1 Petrus 1:16 dikatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Luar biasa. Mengapa, saudaraku? Kalau kita sebagai umat Allah membandingkan diri kita dengan umat Allah yang lain atau orang yang lain, maka kita sama sekali tidak akan melihat kebutuhan kasih karunia Allah itu. Kita tidak akan pernah melihat kebutuhan kasih karunia Allah itu. Karena apa? Dibawa dengan roh keangkuhan dan kesombongan. Alkitab berkata dalam pandangan kebenaran firman Allah, perspektif Kristen adalah orang yang sombong. Sebenarnya tanpa disadari adalah orang yang menolak kasih karunia. Karena itu firman Allah mengingatkan kepada kita, justru kita akan merasa bahwa kita sudah benar atau lebih benar dari orang lain. Namun dengan memandang kepada Kristus Yesus, maka kita akan rindu mencari kekudusannya, serta makin mendapat pengampunan dan pertobatan dan bertumbuh dan memiliki kasihnya yang utuh. Kiranya pengajaran firman Allah ini, di mana tema pengampunan dan respon kita terhadap kasih karunia adalah tobat atau bertobat. Ada orang juga berkata, saya sudah lama bertobat. Tapi kita sadar betul sebagai manusia kita tidak luput dari kealpaan, tidak luput dari kelemahan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, bulan, dan lepas tahun. Kalau kita hitung, waktu perbuatan dosa lebih banyak dari perbuatan baik kita. Karena itu Tuhan berkata, selagi pintu anugerahnya masih berlaku, jalan bertobat itu masih. Dosa kelemahan itu ada dalam hidup kita. Selalu minta pengampunan darinya, karena pintu rahmat Allah masih terbuka. Itu menandakan kehidupan manusia yang serba lemah ini. Kita membutuhkan Tuhan Sang Juru Selamat memberi harapan buat kita dari kekinian dan masa yang akan datang. Itulah kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal itu. Demikian kebenaran firman Allah yang kami bagikan buat kita semua pada pagi hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada kami mendapatkan pengajaran tentang bagaimana kami merespon kasih karunia Allah melalui pengampunan dosa yang Engkau karuniakan dalam hidup kami. Kami dituntun, diajar ketika kasih karunia Allah Engkau beri dalam hidup kami secara cuma-cuma. Seyogyanya kami menanggapi dengan tanda pembaharuan budi, pembaharuan hidup melalui tanda pertobatan sejati. Sebagaimana ini maksud oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Tabiat-tabiat kami yang lama kami buang, tapi tabiat-tabiat yang baru kami pegang. Kami jalani hidup ini selagi kami masih ada kesempatan, masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Kami mengerjakan itu dengan serius dan sungguh-sungguh, mengisi pertobatan dengan perkara-perkara kekekalan. Terima kasih Bapa atas karunia-Mu yang tidak dapat ternilai oleh apapun. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus meteraikan kebenaran firman Allah oleh pengajaran firman Allah pada pagi hari ini kepada jemaat Tuhan, umat-umat Allah yang serius menerima kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua pada pagi hari ini. Haleluya.